Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Perkreditan Rakyat, pasar modal, dan pasar uang untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perusahaan. Usaha yang dilakukan BPR. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR dilakukan oleh spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka. Yang kedua, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan, dan menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, adapun usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain. Tugas dan fungsi BPR: memberikan edukasi tentang perbankan, mempermudah akses permodalan untuk usaha, dan menyediakan layanan perbankan. Selain itu, adapun jenis-jenis BPR. Yang pertama ada berdasarkan kepemilikan, berdasarkan pengelolaan, dan berdasarkan jenis usahanya. Pembahasan yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun jenis-jenis pasar modal. Menurut waktu transaksinya, jenis-jenis pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang transaksinya terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat. Dan pasar sekunder adalah pasar yang transaksinya terjadi saat saham sudah dicantumkan di Bursa Efek Indonesia. Fungsi pasar modal di Indonesia yaitu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan tenaga kerja, penambah modal, dan meningkatkan pendapatan negara. Pembahasan ketiga yaitu pasar uang. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Fungsi dari pasar uang. Keberadaan pasar uang membawa manfaat pada banyak pihak, baik investor, pengusaha, dan pemerintah. Adapun fungsi pasar uang adalah meningkatkan laju pembangunan negara, menghimpun dana masyarakat yang berlebih, mencegah terjadinya krisis transaksi yang terjadi dalam pasar uang. Di dalam pasar uang terdapat berbagai macam transaksi yang dijadikan opsi dalam melakukan perdagangan. Jenis transaksi yang dapat dipilih dalam pasar uang adalah: yang pertama ada pasar uang antar bank, yang kedua jual beli sertifikat utang, ketiga transaksi sertifikat deposito, dan terakhir pasar valuta asing. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaan pasar uang dan pasar modal yang pertama terletak pada waktu dan tempat perdagangan. Transaksi pasar modal biasanya memiliki waktu efektif tertentu serta hanya bisa terjadi dalam bursa efek. Sedangkan pasar uang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sementara itu, secara prinsip mekanisme transaksi, perbedaan pasar uang dan pasar modal tidak terlalu signifikan. Kedua pasar tersebut sama-sama membutuhkan
pihak-pihak perantara dan pengawas guna menjamin kelancaran transaksi. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.